Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Oke, sahur yang keberapa ini ya? Kita akan bahas HP kasus Lava ya. Ini ada Lava Iris 50. Saat dibuka kamera, dia itu terbalik ya. Jadi kameranya itu tidak normal seperti biasanya. Nah, ini saat saya buka kamera, jadi kepala saya itu jadi di atas. Ya, ini setelah ditanyakan kronologinya itu karena pernah kemasukan air ya. Ya, persisnya itu enggak tenggelam tapi kepercikan ya. Jadi tertumpah sedikit air. Oke, kita akan bongkar mesinnya ya, dan kita akan lihat bagian kameranya. Karena kemungkinan di area kamera ini korosi ya. Karena kamera itu letaknya di atas dan kemungkinan itu ketumpahan di bagian atas. Oke, kita buka semua baut-bautnya. Ya, jadi ini adalah Lava Iris 50. Kasusnya ketumpahan air ya. Oke, setelah saya buka ke mesin, ternyata di komponen aman ya. Tapi saya melihat ada bercak hitam ya antara di soket kameranya. Ini coba saya sikat dulu. Ya, betul sekali. Saya lihat ada bercak warna hitam. Oke, saya akan copot kameranya. Ya, jadi pastiin dulu ya. Biasanya di pin bermasalah. Oh, betul sekali ya. Bisa dilihat di pin itu terdapat hitam-hitam korosi. Oke, saya akan ambil thinner ya. Kita akan bersihkan pinnya. Karena untuk di pin itu rentan korosi ya jika kena air. Saya bersihkan dulu untuk di soketnya ya. Masih terlihat hitam-hitam. Jadi untuk di area pin, baik itu kamera, lalu untuk touchscreen, untuk LCD itu sering kali ya, jika kena air itu biasanya korosi seperti ini. Ya, ini penampakannya. Saya akan bersihkan menggunakan thinner, dan hati-hati ya, jangan kena lensa kamera. Nah, ini bisa diperhatiin ya. Kaki pin itu ada yang rontok tidak kira-kira? Intinya cobalah kita bersihkan dulu ya. Ini biasanya efek dari air yang short ya. Jadi ada jalur positif atau tegangan V kamera atau tegangan bodi kamera itu kena air jadinya nge-short ya, atau nge-ground. Oke, setelah saya bersihkan, coba dipasang kembali. Dan kita coba tes ya. Oke, saya akan nyalakan ya. Nah, ini Lava. Jadi Lava ini produk mana ya? Lokal atau produk India? Yang tahu ya tulis di kolom komentar ya. Lava Iris. Oke, kita tunggu hingga masuk ke menu ya. Kita akan cek di bagian kamera. Sebelumnya tadi sudah kita cek. Oke, kita cek, ternyata masih tetap ya, kepala saya berada di atas. Enek toh, kepala saya di atas ya. Oke, saya cek secara fisik dulu apakah ada yang renggang.
Ya, ternyata masih juga sama ya. Dan untuk di bagian rotasi perpindahan juga tidak muncul, tidak aktif. Biasanya kan di tengah ada ya, untuk memutar balikkan kamera itu tidak aktif. Nah, ini biasanya di bagian tengah. Pis, waduh, tangan jelek aja pakai pis segala. Oke, ini terbalik ya. Dadah. Jadi kameranya terbalik. Wah, ini berarti ini kemungkinan jalur yang ada di pintu putus ya. Saya akan cek secara detail. Kelihatannya sih memang korosi ini mengakibatkan putus jalur ya di pin. Oke, ini saya zoom, bisa diperhatiin ya. Ya, ini kameranya kurang sip ya. Nah, itu ada jalur yang putus. Jadi ada jalur yang putus ya. Kelihatan hitam-hitam itu adalah korosi yang mengakibatkan putusnya jalur, sehingga saya harus kerok supaya bisa dijemper ya. Nah, ini saya kerok supaya nanti kita lakukan jumper bypass, lalu tambahin flux dan di solder ya, untuk lebih tahu secara detail bagian mana yang putus. Nah, setelah disolder seperti ini, ada bagian yang putus kelihatan ya. Disitulah kita akan lakukan bypass ataupun jumper. Nah, itu yang hitam-hitam itu bagian yang putus ya, yang di tengah. Oke, saya akan lakukan jumper ya. Jadi untuk kasus di fleksibel pin yang korosi seringkali terjadi ya. Biasanya di Xiaomi itu di jalur touchscreen, lalu kalau untuk di Lava ataupun Advan biasa di jalur LCD, di pinnya seperti ini ya. Kalaupun dirasa putus ya jumper saja seperti ini. Jadi menyambungkan jalur yang putus ya dengan kawat. Memang agak susah karena barangnya tuh kecil ya. Nah, ini kebetulan solder saya ini, mata solder ini sudah agak harus diganti ya. Dan saya stok yang baru juga habis ya, seadanya saja. Oke, ini sudah tersambung. Jadi pastikan dulu ya, mata solder itu harus yang bagus dan panas supaya gampang jumpernya. Jika mata solder kurang panas ataupun kurang bagus, itu biasanya susah ya untuk jumper ke jalur yang kecil seperti ini. Oke, setelah selesai saya pasangkan kameranya. Dan mudah-mudahan berhasil ya. Jika ini tidak berhasil, berarti coba di flash ataupun diinstal ulang ya. Jadi kemungkinan software juga bermasalah. Tapi sebelumnya kita pastiin dulu secara hardware. Oke, kita akan buka kamera. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Wah, jangan, ini muka saya masih basi. Ya, sudah bisa ya, dan tidak terbalik lagi. Dan untuk notif atau fitur membalikkan kamera sudah muncul ya di tengah. Kalau tadi kan hidden, dia tidak muncul karena jalurnya putus ya. Oke, sekarang tinggal kita rapikan ya. Jadi bila sobat semua menemui kasus yang sama, pastiin dulu secara hardware fisik dari kameranya ya, yaitu di kaki pinnya. Bila di kaki pin ternyata tidak putus ataupun mulus ya, coba lakukan hard reset ataupun flash ulang.
Oke, ini sudah saya nyalakan kembali, sudah dirapikan. Kita tunggu. Dan mantap jiwa, mempesona ya. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa dijadikan manfaat ya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Bangun sahur. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.